Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siapkan belajar bersama Bu Wika? Ya, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dahulu. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar PKN dan SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. 1. Siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. 2. Siswa mampu menyebutkan contoh pengamalan dari sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memahami tempo dan tinggi rendah nada dari lagu Maju Tak Gentar. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan pada materi sebelumnya, masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Ya, ternyata ada. Sekarang kita baca teks berikut bersama-sama. Kusnadi Wiyoga, prestasi di tengah keterbatasan. Kusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Magu Woharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Kusnadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional OSN 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School (ACIS) wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini, Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar mandiri, tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu ia dikirim ke Hong Kong 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu ia tidak menang. Namun hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri dengan prestasinya. Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Berdasarkan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Mari kita bahas bersama ya. 1. Apa prestasi yang Kusnadi Wiyoga peroleh? Ia berhasil meraih prestasi medali perak Olimpiade Sains OSN 2011 di Manado. 2. Apa usaha yang Yoga lakukan untuk meraih prestasi itu? Sejak kecil ia terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar atau kursus. Setiap malam ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. 3. Sikap-sikap baik apa yang dimiliki oleh Yoga? Jelaskan jawabanmu. Sikap baiknya antara lain mau bekerja keras, tekun belajar, semangat meraih prestasi, dan pantang menyerah. 4. Apakah sikap Yoga tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Iya, sikap Kusnadi Wiyoga mencerminkan sila kelima Pancasila, yaitu mau berusaha dan bekerja keras. Sikap yang dimiliki Yoga tersebut sesuai sila kelima Pancasila. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sila kelima Pancasila.
Simbolnya padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi, setiap warga negara berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara, tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna sebagai berikut. 1. Adil, bukan harus sama, tidak harus sama. Contoh, ada pegawai pekerjaannya bersih-bersih suatu perusahaan, misalkan pegawai A bekerja paruh waktu, pegawai B bekerja full sehari, tentunya mereka akan mendapat gaji yang berbeda. Pegawai yang bekerja 1 hari full akan mendapatkan lebih banyak, itu namanya adil. 2. Mau bekerja keras. 3. Mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. 4. Menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Ini adalah contoh penerapan sila kelima Pancasila untuk di lingkungan keluarga. Bersikap hemat dan mau bekerja keras sesuai kemampuan. 2. Pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. 3. Rajin melatih diri dengan keterampilan dan hasta karya. Jadi kalian tidak bermain-main terus, jadi harus kreatif ya. 4. Mau berbagi rasa dan keuntungan dengan anggota keluarga di rumah. Contoh di lingkungan sekolah antara lain bersikap adil dan tidak pilih-pilih saat berteman, menghargai hasil karya teman atau orang lain, semangat meraih prestasi, rajin sekolah dan mengikuti pelajaran dengan tekun, setia kawan dan mau menolong teman yang membutuhkan. Masih banyak lagi ya contohnya. Untuk di lingkungan masyarakat, contoh sikap sila kelima menggalang dana sosial, jadi ikut menggalang dana, menghargai hasil karya orang lain juga, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita, menghormati hak dan kewajiban orang lain, suka melakukan kegiatan untuk memajukan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Para pahlawan bersemangat untuk meraih kemerdekaan. Begitu pula Kusnadi Wiyoga memiliki semangat untuk meraih cita-cita. Sikap itu harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita kembali berlatih lagu Maju Tak Gentar, Jangan Semangat. Sebelum itu, ini adalah istilah-istilah dalam lagu ya. Nada adalah bunyi beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Irama atau ritme adalah perulangan bunyi menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Melodi adalah susunan nada yang diatur tinggi rendahnya, pola dan harga nada sehingga menjadi kalimat lagu. Bunyi atau suara adalah elemen musik paling dasar. Kombinasi beberapa tinggi rendah nada dan irama akan menghasilkan melodi tertentu. Kombinasi yang baik antara irama dan melodi menghasilkan bunyi yang harmonis, akan menghasilkan bunyi yang harmonis. Selanjutnya kalian bisa berlatih menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya dengan tempo sedang bersama anggota keluarga di rumah. Ini adalah soal PKN yang harus kalian kerjakan. Edo dan teman-temannya sedang kerja kelompok. Mereka bekerja sama agar tugas bisa diselesaikan. Ini ada 4
4 pertanyaan. Jadi harus dijawab semuanya ya anak-anak. Untuk soal SBDP ada 5 soal. 1. Susunan nada yang diatur tinggi rendahnya, pola dan harga nada sehingga menjadi kalimat lagu disebut. 2. Perulangan bunyi-bunyian menurut pola tertentu dalam sebuah lagu disebut. 3. Nada adalah. 4. Ukuran kecepatan dalam birama lagu disebut. 5. Kombinasi yang baik antara irama dan melodi akan menghasilkan titik-titik. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Pesan moral yang ingin Bu Wika sampaikan. Para pahlawan bersemangat untuk meraih kemerdekaan. Nah, anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa juga harus semangat untuk meraih cita-cita. Janji ya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.